Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan esai saya mengenai what the relationship LGBT with HIV/AIDS. Nah, jadi yang artinya apa hubungan HIV/AIDS dengan LGBT. Nah, sebelum saya lanjut pada saya ini, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fitra Ramadhania dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya telah membuat 5 pinnya, yaitu saya akan memaparkan satu-satu mengenai what the relationship LGBT with HIV/AIDS. Jadi apa hubungan HIV dengan LGBT? Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai LGBT. Jadi apakah yang dimaksud dengan LGBT itu? Nah, LGBT adalah mereka yang memiliki kelainan seksual dan perilaku. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami stigma dan diskriminasi, bahkan kekerasan. Nah, LGBT ini yang artinya yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, yang dimana arti dari lesbian sendiri yaitu lesbian merupakan istilah yang lebih spesifik dari ketertarikan seksual dengan sesama jenis atau homoseksual. Nah, jadi mana lesbian berasal dari kata Lesbos, yaitu pulau di tengah lautan Egis yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Nah, yang dimana lesbian ini yaitu wanita suka wanita atau dimana wanita tertarik dengan wanita. Nah, pada lesbian ini dikatakan dengan homoseksual. Nah, selanjutnya gay. Gay adalah sebuah homoseksualitas yang lebih spesifik untuk lelaki yang punya kecenderungan seksual menyukai sesama lelaki. Nah, maksud dari gay ini adalah penyimpangan sosial yang terjadi karena seorang lelaki menyukai sesama jenisnya lelaki. Banyak individu gay dan lesbian memiliki komitmen hubungan sesama jenis, meski banyak baru-baru ini terdapat kasus atau status hukum atau politik yang mempermudah enumerasi dan keberadaan mereka. Nah, LGBT pada gay ini itu arti lainnya bisa dikatakan dengan LSR, yang dimana artinya laki-laki suka laki-laki, dan dimana ini dikatakan dengan homoseksualitas. Yang tadinya lesbian yaitu homoseksual, sedangkan gay yaitu homoseksualitas. Nah, selanjutnya biseksual, sebutan untuk seorang yang tertarik dengan lelaki maupun perempuan. Nah, pada biseksual ini dia tertarik dengan kedua lawan jenisnya, laki-laki maupun perempuan. Nah, seksualitas ini berasal dari kata seks, yang berarti nafsu atau syahwat atau libido seksual. Menurut Kamus Bahasa Indonesia sendiri menyatakan bahwa seksual adalah dorongan kuat bagi laki-laki dan perempuan untuk saling mendekati dan bercengkrama. Nah, pada biseksual ini bisa dikatakan dengan dia homoseksual, atau bisa juga dikatakan dengan homoseksual
seksualitas. Dia bisa saja lesbian dan bisa saja gay, bisa saja juga menyukai sesama jenisnya atau seksualitas. Selanjutnya yaitu transgender. Nah, transgender ini merujuk pada orang-orang yang identitas gendernya berada dengan organ kelaminnya yang mereka dapatkan saat lahir, di mana transgender ini adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan bagi orang yang melakukan atau merasa berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang telah ditetapkan sejak lahir, di mana transgender ini juga ada yang namanya transseksual, yaitu mengganti alat kelamin dengan operasi. Nah, pada baru-baru ini LGBT itu jadi baru-baru ini LGBT itu LGBT itu ada lagi tambahan lainnya, yaitu LGBTQ yang artinya queer itu yang artinya queer adalah dia yang berasa laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya faktor-faktor LGBT. Nah, faktor-faktor LGBT itu ada 3. Nah, di sini ada faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor genetik. Di mana faktor keluarga, jika seorang anak yang pertama faktor lingkungan. Jadi mana faktor lingkungan ini bisa memicu terjadinya LGBT karena pada faktor lingkungan ini bisa menyebabkan pergaulan kita salah. Misal saya ambil contoh, jika kalian berteman dengan seseorang yang termasuk LGBT, ada kecenderungan atau ada kemungkinan kalian juga bisa ikut menjadi LGBT disebabkan karena faktor teman-teman kalian atau faktor lingkungan kalian. Nah, maka dari itu pilihlah teman yang baik menurut kalian. Nah, selanjutnya faktor keluarga. Nah, di mana jika seorang anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya, hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya anak ini menjadi LGBT. Misal contohnya, jika seorang anak perempuan mendapatkan perlakuan kasar oleh ayah atau saudara laki-lakinya, maka cenderung si anak perempuan ini alhasil sangat membenci lawan jenisnya. Nah, jika dia memilih untuk hidup sebagai LGBT karena pengalaman hidupnya yang tidak mengenakan dengan sesama jenisnya. Oleh sebab itulah, peranan di dalam keluarga sangat penting. Kehangatan dan keharmonisan keluarga akan mendorong anak untuk tumbuh normal dan wajar. Nah, selanjutnya faktor genetik. Nah, faktor genetik ini bisa terjadi karena adanya salah satu menyimpang dari keluarga, entah seksual seperti lesbian, gay, biseksual maupun transgender, bisa terjadi juga karena adanya keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu apa? HIV/AIDS. HIV/AIDS atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, yang dimana di sini virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia itu karena ada penyebabnya. Sebentar saya akan jelaskan apa penyebabnya. Nah, selanjutnya AIDS. AIDS ini Acquired Immunodeficiency Virus atau
berarti kumpulan gejala akibat kurangnya atau kelemahan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi terjadinya HIV ini apabila seseorang terinfeksi HIV, dia belum tentu AIDS. Jadi dia bertahap-tahap akan menjadi AIDS apabila juga tidak mengkonsumsi obat yang telah diresepkan oleh dokter, yaitu obat antiretroviral. Nah, selanjutnya penyebab HIV/AIDS. Nah, penyebab HIV/AIDS ini sendiri itu bisa terjadi karena terjadinya transfusi darah atau bebas atau jarum suntik atau cairan kelamin atau air susu ibu yang terinfeksi ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu seperti yang saya tadi jelaskan, yaitu hubungan seks. Nah, ini hubungan seks apabila kita tidak mengetahui apakah pasangan kalian itu terinfeksi HIV atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada tahap-tahap perubahan HIV/AIDS. Nah, yang pertama yaitu ada fase pertama yaitu umur infeksi 1 sampai 6 bulan, yang dimana pada tahap ini umur infeksi 1 sampai 6 bulan sejak terinfeksi HIV, individu sudah terpapar dan terinfeksi, tetapi ciri-ciri terinfeksi belum terlihat meskipun dia melakukan tes darah. Pada fase ini antibodi terhadap HIV terbentuk, bisa saja terlihat atau mengalami gejala ringan seperti flu biasa 2-3 hari dan sembuh sendiri. Nah, selanjutnya itu fase kedua atau umur infeksi 2-10 tahun. Nah, setelah terinfeksi HIV pada fase kedua ini, individu sudah positif HIV dan belum menampakkan gejala sakit. Jadi 1 dan 2-nya itu dia belum menampakkan gejala sakitnya. Nanti tapi sudah mendapatkan penularan pada orang lain. Nah, bisa saja terlihat atau mengalami gejala-gejala ringan seperti juga flu yang biasanya 2-3 hari dan sembuh sendiri. Nah, selanjutnya fase ketiga yaitu mulai muncul gejala-gejala awal penyakit belum disebut, tapi pada fase ketiga ini juga belum disebut sebagai gejala AIDS. Nah, gejala-gejala yang berkaitan antara lain keringat yang berlebihan pada waktu malam, diare terus-menerus, pembengkakan kelenjar getah bening, flu yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang, badan menjadi lemah, serta berat badan terus berkurang. Nah, pada fase ketiga ini sistem kekebalan tubuh mulai berkurang. Nah, selanjutnya itu fase keempat. Nah, sini pada fase keempat sudah masuk pada fase AIDS. Nah, AIDS baru dapat terdiagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dilihat dari jumlah sel limfositnya. Nah, timbul berbagai penyakit tertentu yang disebut dengan infeksi oportunistik, yaitu TBC, infeksi paru-paru yang menyebabkan radang paru-paru dan kesulitan bernafas, kanker khususnya sariawan, kanker kulit dan sarkoma Kaposi, infeksi usus yang menyebabkan diare parah berminggu-minggu, dan infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental dan sakit kepala. Nah, menurut Kesehatan Indonesia menetapkan bahwa ada 4 stadium klinis HIV, yaitu sebagaimana yang pertama ada stadium 1 seperti tanpa gejala, dan stadium 2 yaitu penyakit ringan, stadium 3 yaitu
beratnya, di mana keempat ini dia sudah mengidap HIV. Nah, itu kata kesehatan Indonesia. Nah, selanjutnya, apa hubungan LGBT dengan HIV? Hubungan LGBT dengan HIV yang dimana jumlah penderita HIV dunia sampai pada akhir tahun 2007 berjumlah 1.937 juta, yang dimana sejarah tentang HIV dimulai ketika tahun 1979 di Amerika Serikat ditemukan seorang gay muda dengan pneumocystis carini dan 2 orang gay muda dengan sarkoma Kaposi. Nah, selanjutnya, apa hubungan HIV dan seks sesama jenis? Nah, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, seperti yang telah saya jelaskan pertama mengenai apa itu HIV. Selanjutnya di sini, karena bersifat retrovirus, HIV bisa berkembang biak dan menggandakan diri dalam sel tubuh manusia. Dengan pengidapnya, HIV ini sudah dikenal sejak tahun 1950 dan hingga saat ini belum ada obat yang mampu menghentikan virus ini. Nah, tapi jika menekankan virus ini ada, yaitu obat antiretroviral sedangkan untuk betul-betul menyembuhkan sampai sekarang belum ditemukan. Nah, untuk memahami mengapa hubungan seks sama jenis lebih berisiko HIV, nah kita bahas selanjutnya, yaitu alasan pasangan gay berisiko HIV. Di sini ada beberapa alasan yang menyebabkan tingginya risiko HIV pada hubungan seks gay. Alasan-alasan tersebut sangat beragam rumit. Yang pertama, mulai dari faktor-faktor biologis, gaya hidup, dan sosial. Itulah mengapa pencegahan terhadap kasus HIV pada pasangan gay masih sulit untuk dijalankan. Selanjutnya, risiko penularan HIV lewat seks anal. Nah, seks anal menjadi pilihan yang umum bagi pasangan gay, meskipun banyak juga pasangan beda jenis yang mempraktikkan seks anal. Sebuah penelitian yang dibuat dalam International Journal of Epidemiology mengungkapkan bahwa tingkat risiko penularan HIV lewat seks anal lebih besar 8% dari penetrasi vagina. Nah, selanjutnya, seks bebas tanpa alat kontrasepsi. Maksudnya di sini yaitu para anggota LGBT, terutama pada homoseksual, yaitu para anggota LGBT tidak menggunakan alat pengaman seperti kondom dalam berhubungan seks. Nah, ini bisa berakibat besar dalam penularan HIV, apalagi jika seorang gay yang bergonta-ganti pasangan dan tidak seorang gay atau seorang gay yang bergonta-ganti pasangan dan tidak menggunakan alat pengaman. Nah, di samping itu masih banyak pasangan LGBT yang melakukan hubungan seks tanpa alat pengaman. Nah, misalnya seperti saya tadi bilang, seperti kondom, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seks anal lebih berisiko penularan HIV. Tentu hal ini akan terjadi semakin berbahaya jika seks anal dilakukan tanpa kondom. Nah, penularan HIV akibat perilaku seks bebas ini sebenarnya bisa dicegah dengan memperhatikan seks yang aman dan tidak bergonta-ganti pasangan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengatasi
bagaimana cara mengatasi LGBT? Nah, yang pertama seperti tadi, karena adanya pergaulan menyebabkan LGBT, maka di sini saya balik menjaga pergaulan. Nah, pergaulannya lebih utama seperti saya tadi memberikan contohnya penyebab dari LGBT karena pergaulannya. Terus jaga pergaulan kita berteman dengan teman yang baik. Terus yang kedua itu menutup segala celah pornografi. Nah, misalnya orang tua atau orang tua itu mencegah anaknya untuk sering-sering menonton film-film pornografi di HP-nya atau di gadgetnya, dan memantau anaknya untuk tetap waspada akan LGBT. Nah, terus yang ketiga, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Nah, yang keempat, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT, sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah, atau LGBT tidak menyebar semakin parah yang bisa menyebabkan HIV/AIDS juga. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu diadakan penyuluhan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Nah, untuk menutup video ini, diharapkan LGBT dapat dicegah dan penyebarannya tidak semakin luas. LGBT merupakan